karena ada pemegang senjata yang mengawasi semua dan meminta semuanya untuk stabil. Tapi itu stabilitas semu, stabilitas yang otentik adalah stabilitas yang ditopang karena semua merasakan keadilan di dalam masyarakatnya. Salam perubahan. Setuju? Salam akal sehat. Setuju? Baik, nama saya Baby Yuwono. Saya memang spesialis moderator Pilpres. Dan langganan narsumnya adalah kakak kita, Bang Rocky Gerung. Saya nggak tahu nanti 2009 saya masih bisa jadi moderator Pilpres atau tidak. Oke, Mas Anies dan Caimin, saya tidak akan berlama-lama karena kita sangat tahu untuk apa kita di sini mau ngapain, dan kita di sini mau diapain. Mau diapain. Oke? Dan Mas Anies, I guarantee para mahasiswa yang ada di sini adalah bukan lagi Gen Z, tapi Gen K. Gen keren. Gen keren. Jadi nanti pesan saya, pertanyaan-pertanyaan Anda, tohokan-tohokan Anda harus juga keren. Sebelum saya panggil narsum dan panelis, saya mau tanya dulu ke audiens. Yang masih ragu jangan jawab, oke? Yang tidak setuju jangan jawab. Pertanyaan saya sebelum saya undang ya. Apakah capres dan cawapres kita sore ini keren? Oke, kita buktikan. Setuju? Ya. Generasi keren, gen keren, pertanyaannya harus keren. Karena yang dihadapi adalah paslon keren. Jangan lupa itu ya. Oke, sebelum saya mengundang capres dan cawapres, pertama kali saya ingin mengundang seorang ibu, Profesor Angel Damayanti dari UKI. Ya, silakan Ibu. Dengan bidang kalau saya tidak salah hubungan internasional, ya. Dari jauh udah kelihatan pinternya, baunya udah bau pinter, ya. Monggo silakan duduk, dipersilahkan duduk di tengah atau di pinggir sini boleh. Berikutnya abang akal sehat, ya, bukan abang tukang bakso, adalah kakak saya. Kakak bukan ya, mana sih orangnya? Kakak tua, it's time for me to invite you. Dan saya kalau panggil, dan saya manggilnya adalah Mas. Silakan duduk. Silakan duduk. Gak mau kalah, itu orang itu memang gak pernah mau kalah. Saya heran kenapa dia gak ngelamar presiden, itu aja heran saya sampai sekarang. Didesek-desek gak mau. Berikutnya saya panggil Gus Imin yang ketika mendapat doktor honoris causa, saya duduk persis di depan nyonya, di depan istri Anda. Karena suami saya dulu KSA UNER. Monggo. And last but not least, kalau dulu kita punya smiling general, ingat siapa ingat smiling general? Pak Harto ya, smiling general. Kalau nanti ada takdir, maka kita akan punya smiling president. Smiling president kalau ada takdir.
Silakan Mas Anies. Monggo saya di pinggir aja. Saya nggak biasa jadi center. Please, that's your respected chair. Tengah, oh saya tengah, ya udah manut kepada, ya. Baik, saya dipesan oleh panitia bahwa acara ini adalah acara mahasiswa. Jadi sekali lagi saya katakan tadi kenapa saya katakan Gen keren, karena kalau tidak keren maka mereka tidak akan datang ke sini. Gen keren hanyalah gen yang mau jauh-jauh datang ke sini karena ikut berpikir, ikut peduli, dan ikut bercakap-cakap tentang bangsa, tentang nasib dan negerinya, tentang nasib bangsanya. Kalau Anda tidak keren, Anda tidak peduli. Betul? Betul Caimin? Ya, Anda keren karena Anda peduli dan hadir di sini. Baik, sebelum sabar ya, mulai dikumpulin pertanyaan-pertanyaannya, tapi saya ingin sekali mendengar dulu, kita akan dengarkan dulu uraian. Mas Anies sudah capek ya ngomong terus dari tadi pagi ya. Saya nggak bisa bayangin nyanyi Indonesia Raya berapa kali, ngomong berapa kali ya kan. Capek atau tidak itu soal perasaan. Wah, tak pernah, ini kalau judul tak pernah lelah mencintaimu nih kayaknya. Monggo Mas Anies 15 menit untuk Anda. You just give anything. Pertanyaannya apa? Tidak ada pertanyaan, maybe your plan, maybe your feeling, maybe your excitement, up to you. Your hope, it's okay. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih para panelis di sini, teman-teman mahasiswa semua yang memilih hadir, memilih bersama-sama memikirkan untuk Indonesia ke depan, karena masa depan adalah milik dari teman-teman semua di sini. Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin, karena itu pemilik besok itu harus ikut menentukan dan memikirkan sama-sama. Kami hadir di sini untuk berdiskusi, berpikir bersama dengan teman-teman semua. Dan kami datang sebagai rasa hormat, karena teman-teman memilih untuk tidak menjadi penonton yang tak peduli, tapi menjadi bagian yang berpartisipasi untuk memikirkan pergerakan kita ke depan. Terima kasih. Yang kedua, izinkan saya sampaikan terima kasih pada teman-teman KIB yang telah menyelenggarakan acara ini di berbagai tempat. Teman-teman sekalian, kami berdua saat ini mendapatkan amanat untuk mengikuti proses pemilihan presiden. Amanat ini adalah amanat yang besar, tapi insya Allah tidak berat. Seperti tadi, capek atau tidak, berat ringan itu soal perasaan. Apabila ini kita jalani dengan sebuah ikhtiar serius, maka yang terasa besar itu tidak jadi berat. Nah, kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa misi utama yang kita emban adalah kami ingin mengembalikan gagasan utama mengapa Republik ini didirikan. Republik ini didirikan dengan ide. Para pendiri Republik ini adalah kaum intelektual yang memiliki pengalaman perjuangan, mengalami beratnya kolonialisme, punya kedalaman intelektual, punya wawasan yang luas, yang mampu menerjemahkan pengalamannya, observasinya, cita-citanya menjadi sebuah gagasan untuk Republik baru yang bernama Indonesia. Diwujudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang kalau kita lihat narasinya, kita boleh bangga. Indonesia memiliki narasi cita-cita kemerdekaan, tujuan kemerdekaan, janji kemerdekaan, yang bila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka Indonesia bisa dibilang paling memiliki konstitusi gagasan yang luar biasa. Nah, apa gagasan utamanya? Dalam hemat kami, mengapa kita mau merdeka? Mengapa kita berjuang untuk merdeka? Karena kita ingin merasakan keadilan. Kita ingin merasakan kemakmuran untuk semuanya. Itulah yang kemudian menjadi visi kita.
misi kita, Indonesia adil makmur untuk semua. Karena yang kita saksikan selama ini, Indonesia yang maju untuk sebagian, Indonesia yang makmur untuk sebagian, ketimpangan ada di mana-mana. Karena itu kita ingin mengembalikan tujuan utamanya yang selalu kita bacakan di dalam upacara-upacara. Apa itu? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah gagasan utama kami. Karena itu kami ingin agar semua langkah-langkah, semua kebijakan ke depan bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Apakah sebuah kebijakan menghadirkan rasa keadilan atau tidak? Di situ political economy akan muncul. Siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana dalam setiap kebijakan yang disusun. Itulah sebabnya kita ingin memperjuangkan itu. Termasuk ketika kita bicara tentang aspek-aspek. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada pembangunan infrastruktur, ada bicara tentang lapangan pekerjaan, maka satu pertanyaan itu bisa digunakan untuk berbagai aspek. Dan ketika ini dipakai, kami yakin bahwa arah dari Republik ini kembali kepada arah untuk menghadirkan kesetaraan, menghadirkan kesamaan kesempatan, dan harapannya bisa memangkas yang disebut sebagai ketimpangan yang hari ini ada. Ketimpangan apa? Jawa luar Jawa, desa dengan kota, ketimpangan antara mereka yang terdidik, tak terdidik, yang dapat pekerjaan dan yang tidak dapat pekerjaan. Ketimpangan-ketimpangan ini sudah berjalan panjang. Bila tidak ada langkah korektif, maka kita akan menyaksikan Indonesia yang makin berjarak antar satu unsur dengan unsur lainnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita membicarakan tentang Indonesia sebagai satu kesatuan, maka persatuan yang bisa kita hadirkan harus didasarkan oleh rasa keadilan. Persatuan bisa hadir dengan rasa takut. Kita pernah memiliki stabilitas. Stabilitas itu hadir kenapa? Ini stabilitas yang sesungguhnya, ini persatuan yang sesungguhnya. Dan itulah sebabnya mengapa kita mendorong ke arah sana, karena kita berharap dengan adanya rasa keadilan, maka kita memiliki ketenangan, keteduhan, persatuan. Kita lihat aja di dunia pendidikan. Pertanyaan sederhana, sudahkah kebijakan-kebijakan pendidikan kita menghadirkan keadilan? Sudahkah kesempatan yang sama bagi anak-anak dari keluarga yang latar belakang ekonomi kuat, latar belakang ekonomi menengah, dan latar belakang ekonomi lemah? Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia? Bila jawabnya belum, itu adalah salah satu agenda perubahan yang kita ingin dorong. Jadi, pertanyaan sederhana itulah yang kemudian akan menjadi pegangan. Dan kami percaya bahwa di dalam sebuah kepemimpinan harus ada gagasan, harus ada ideologi. Karena itu yang kemudian menjadi rujukan bagi semua di dalam mengambil kebijakan. Karena yang puncak memiliki ideologi, yang puncak memiliki gagasan, jadi rujukan. Tapi bila di puncak tidak ada gagasan, maka semua bisa mengambil kebijakan apa saja. Bila di puncak tidak ada ideologi, maka yang di bawah akan bisa mengerjakan apa saja tanpa arah. Kita harus mengedepankan, dan ideologi itulah yang kami bawa, ideologi dan gagasan itu yang kami emban. Insya Allah dengan begitu kita bisa meraih yang kita cita-citakan, Indonesia adil dan makmur untuk semua. Terima kasih, nanti kita berdiskusi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies, calon presiden, moderator, Profesor Bang Rocky, pimpinan-pimpinan KIB, dan seluruh aktivis mahasiswa se-Jawa Timur yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, saya bahagia, bersyukur, bangga bisa bertemu dan bersama-sama berpikir untuk masa depan kita, masa depan bangsa kita. Saya bersyukur bisa bersama Mas Anies 2024 ini, karena sebenarnya saya dengan Mas Anies sudah sama-sama tahun 80-an, 90-an. Ketika kami sama-sama jadi aktivis mahasiswa di UGM Yogyakarta. Waktu itu kami merindukan sebuah keadaan dari yang sentralistik, dari ekonomi yang sentralistik, dari ekonomi yang konglomeratif, dari ekonomi yang tidak adil, dari ekonomi yang hanya dinikmati segelintir,
dari tekanan politik, tidak ada kebebasan berpendapat, berpikir, dan berkumpul. Kami ingin perubahan dan kami melakukan itu. Alhamdulillah pada tahun 97-96an kita ketemu Gus Dur, Bang Rocky Gerung ini menjadi salah satu motor forum demokrasi waktu itu. Lalu lahirlah demokrasi. Hari ini kita ketemu lagi, reuni besar dalam posisi yang sama. Kalau dulu ada konglomerasi, hari ini ternyata ada juga namanya oligarki. Kalau dulu ada ketimpangan, hari ini juga ada yang namanya kesenjangan. Kalau dulu ada rasa takut, hari ini satu-satunya yang berani mengkritik hanya Bung Rocky Gerung. Tadi saya di UNER, ditanya oleh salah satu panelis, nanyanya begini, bagaimana mempertahankan demokrasi agar tidak mundur dan bagaimana caranya agar pemerintah dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul objektif, bukan wasit sekaligus pemain atau pemain sekaligus wasit. Jawabannya sederhana, mari kita kembalikan demokrasi kepada kebebasan penuh rakyat masyarakat seluruhnya untuk bicara bebas tanpa rasa takut dan tanpa ada tekanan kapanpun dimanapun. Amin. Kalau dulu kita merubah sistem yang bersifat sentralistik, otoritarianistik, maka kita hari ini juga harus merubah apa yang disebut seluruh perangkat undang-undang yang menghambat dan memberi rasa takut. Yang pertama, termasuk kita harus merubah dan menjadikan pemerintah pimpinan baru yang lebih demokratis, terbuka dan tidak anti kritik, bahkan terbuka menerima saran dan kritik dari manapun berada. Yang dibutuhkan hari ini bukan saja pemerintahan yang terbuka, tetapi kampus-kampus sudah terlampau lama diam tak bersuara. Kampus-kampus saatnya bicara untuk menyatakan kritik dan menyatakan terbuka apa yang sedang terjadi. Kita tidak hanya butuh seorang Rocky Gerung, kita butuh ribuan Rocky Gerung Indonesia yang itu adalah Anda semua, para aktivis mahasiswa yang akan membawa perbaikan nasib demokrasi kita di masa yang akan datang. Makanya kami berdua bersepakat kita ingin lahirkan perubahan. Yang besar tetap boleh besar, tapi yang kecil harus berubah menjadi besar dan kuat untuk sejajar bersama yang lainnya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada yang namanya kesenjangan ekonomi, yang namanya keadilan muncul menjadi fakta kehidupan ekonomi kita. Ibaratnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana semua itu terwujud, satu-satunya cara yang konstitusional. Agar konstitusi ini bisa dilaksanakan secara istiqomah, konsisten. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara demokrasi, sistem keadilan yang dijamin oleh Pancasila, semua bisa terwujud apabila terlahir pemerintahan hasil pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia, dan tanpa tekanan manapun untuk rakyat. Saatnya kita lahirkan pemilu yang baik. Karena itu kami berdua bertekad bersama-sama hadir dan insya Allah akan bersama-sama untuk melahirkan pemerintahan yang benar-benar melahirkan pembaruan, perubahan nasib untuk rakyat Indonesia yang lebih baik. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat para aktivis, terima kasih semuanya menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Tidak boleh kita serahkan kepada siapapun. Di tangan kita akan kawal perubahan menjadi lebih baik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.